Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada ibadah hari Minggu kita kali ini, sekaligus sebagai penutupan bulan keluarga di gereja kita. Kita saat ini masih berada pada kondisi pandemi, sehingga kita masih harus berjumpa secara online saat ini. Namun kita juga patut bersyukur saat ini karena Tuhan memberikan waktu lebih bagi kita, kesempatan lebih bagi kita untuk dapat berkumpul lebih dekat dengan keluarga-keluarga kita. Di saat kita tidak bisa keluar rumah, mungkin itu saat yang sebelumnya jarang sekali kita dapatkan untuk dapat lebih dekat dan berkumpul lebih lama dengan keluarga kita. Namun kita juga tidak memungkiri bahwa dengan kondisi saat ini, kita juga masih diliputi berbagai kekhawatiran, ketakutan, juga kecemasan. Kekhawatiran mungkin atas penghasilan atau pendapatan kita yang mungkin berkurang saat ini. Kemudian ketakutan akan virus-virus yang mungkin masih bertebaran di mana-mana di luar sana. Dan juga mungkin kecemasan di antara kita karena ketidakpastian kapan virus ini dapat berakhir atau wabah ini dapat berakhir, sehingga kita semua dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Di tengah pergumulan kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Di tengah kesulitan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita, serta mengakui Tuhan sebagai Sang Pemilik keluarga kita. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan seperti Yosua yang berikrar dalam Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sengsara bagi kita yang bersalah, terhapus dosa kita di salib Golgota. Saudaraku, pada saat ini kita boleh beribadah dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih-Nya nyata memelihara setiap keluarga.
besertamu dan besertamu juga. Survival family, keluarga yang tetap bertahan di tengah gelombang kehidupan. Tentu saja kita berharap keluarga kita adalah keluarga yang senantiasa terus bertahan di tengah situasi dan kondisi tersulit sekalipun. Namun, kita pun sadar bahwa seluruh anggota keluarga adalah manusia yang penuh kelemahan dan juga keterbatasan, yang suatu waktu dapat kehabisan kekuatan dan kemampuan untuk dapat bertahan. Pandemi COVID-19 yang mendera hampir sepanjang tahun ini telah membuktikan bahwa harta, popularitas, bahkan kekuasaan tidak mampu bertahan dan menolong kehidupan seseorang. Dari kisah Daniel, kita akan belajar bagaimana iman dan ketaatan kepada Tuhan telah membuatnya bertahan hidup ketika maut berada di depan mata. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam badai hidup, betapa sering kami membelakangi Engkau dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami berpegang pada harta yang kami miliki, pengetahuan yang kami pahami, serta kekuasaan yang dapat kami raih. Pandemi ini telah menghantam bahtera rumah tangga kami. Demikian hebat, dan hal-hal yang tadi terbukti tidak mampu menopang bahtera kehidupan kami. Kami datang kepadamu, ya Allah, dan mengakui bahwa hanya Engkaulah yang mampu menolong kami untuk bertahan dan berjuang hidup. Hanya kepadamu kami berserah, hanya denganmu kami berjalan, dan hanya dalam dekapanmu kami aman. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang mengaku dan percaya kepadanya, maka Tuhan Maha Kasih berjanji bagi keluarga kita. Bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, hiduplah dalam damai dan kasih bersama keluarga kita. Salam damai. Tiap saat hidupku
berkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan selalu berkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu di tengah-tengah situasi yang masih membuat kami harus tetap beribadah secara online. Kami tetap mau belajar dari firman Tuhan. Dan kalau pada saat ini Bapa kami mau membaca Alkitab, Tuhan tolong kami supaya firman yang kami baca, firman yang kami dengar, yang kami renungkan, itu semua dapat kami mengerti. Dan terlebih lagi Tuhan, mampukanlah kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Sertailah hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau pilih untuk boleh membaca dan menguraikan firman-Mu, sehingga biarlah apa yang akan disampaikannya, maka itu semua adalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kalau semua sudah mendapatkannya, maka saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai dengan 25.
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku yang raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak dapat mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan."
Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita tadi disampaikan oleh pelayan liturgi Pak Edi, survival family, saudara-saudara. Dan kalau kita bicara soal survival, maka ada banyak film-film yang kalau kita perhatikan, yang suka nonton film, maka kita akan melihat ada banyak film-film yang dibuat yang bertemakan sebuah survival atau sebuah kehidupan, bagaimana orang itu dapat bertahan hidup sampai akhirnya diselamatkan atau sampai akhirnya lolos dari persoalan yang sedang dihadapi. Yang paling terkenal biasanya atau orang saya sih belajar misalnya pertama-tama adalah dari yang namanya Robinson Crusoe. Pernah dengar Bapak Ibu? Robinson Crusoe ini saya coba telusuri, saya coba cari gitu ya. Ini banyak, ini novel ya, ini novel yang ternyata diterbitkan atau dicetaknya itu pada tanggal 25 April tahun berapa kira-kira? Tahun 1719. Saya bilang, buset lama bener ya, dari tahun 1700 ini Robinson Crusoe ini dibuat gitu ya. Tetapi ternyata buku ini, Robinson Crusoe ini sudah diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa dan menjadi buku yang sangat terkenal. Sebuah cerita yang menceritakan seorang yang bernama Robinson yang kemudian dia terdampar di sebuah pulau karena kapalnya pecah. Tahun 1719 berarti belum ada pesawat ya Bapak Ibu ya, masih pakai kapal, yang kemudian bagaimana dia bertahan hidup di dalam pulau itu ketika ada banyak penduduk yang masih primitif dalam tanda kutip, kanibal dan seterusnya. Berdasarkan novel ini, apa yang terjadi? Maka kemudian dibuat banyak sekali film-film yang kurang lebih temanya mirip. Ya, temanya mirip seperti Robinson Crusoe. Saya pernah melihat misalnya ada film yang kapal jatuh di tengah-tengah padang gitu ya, padang salju, dan kemudian bagaimana mereka berusaha untuk bisa bertahan hidup. Belum lagi yang lain-lain. Ada begitu banyak saudara-saudara. Tetapi apa yang bisa kita lihat dari film-film dengan tema survival ini? Ya, maka kita melihat ada tokoh yang mengalami satu musibah yang kemudian dia belajar bertahan hidup. Lalu dibikin lagi, bukan cuma film layar lebar di bioskop, lalu ada lagi begitu banyak sen-sen yang memperlihatkan bagaimana orang sengaja ditaruh di hutan, ditaruh di sebuah tempat, lalu bagaimana dia survive di sana. Nah, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi survival family. Untuk itu saya ingin kita melihat ada 3 hal, mencoba untuk membandingkan, mungkin juga kita mencoba untuk mempelajarinya bersama-sama. Pertama adalah kita belajar dari film-film tadi tuh, film-film tentang survival tadi gitu ya. Lalu yang kedua kita akan belajar juga dari Daniel, dari kitab Daniel bacaan kita pada hari ini ya. Dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6 secara khususnya ayat 5 sampai dengan 25. Lalu yang ketiga kita akan melihat kehidupan kita pada saat ini. Ya, kondisi kita pada saat ini, saudara-saudara, ini udah masuk bulan ke-7 nih, ya, udah masuk bulan ke-7, kita harus beribadah secara online, nggak bisa ketemu secara langsung, nggak bisa salaman, ya nggak bisa juga ya, karena sekarang salamannya jadi begini gitu ya, atau begini dan seterusnya, nggak bisa apalagi, nggak bisa rangkul-rangkulan, cipika-cipiki, lupakan dulu itu semua begitu ya. Nah, saudara-saudara, ini yang akan kita lihat bersama-sama ya. Apa kesamaannya dari 3
poin ini, Philip, Daniel, dan hidup kita. Kalau kita lihat, maka tiga-tiganya ini diperhadapkan sebuah situasi sulit. Ketiga-tiganya diperhadapkan pada satu situasi yang sulit. Kalau tadi Robinson Crusoe ataupun film-film lain, tadi saya katakan mereka naik kapal atau naik pesawat lalu jatuh, terdampar di sebuah pulau, terdampar di sebuah padang belantara, di dalam hutan atau apapun. Situasi yang sangat sulit. Ya, Daniel, kita lihat kitab Daniel, bahwa kitab Daniel juga diperhadapkan pada sebuah situasi yang sulit. Kita lihat saudara-saudara kitab Daniel pasal yang ke-6. Di sini para pejabat tinggi negara berusaha untuk menjebloskan Daniel ke dalam penjara, tetapi mereka tidak menemukan satu kesalahan pun. Bayangkan, berarti Daniel ini bisa dikatakan perfect kerjanya. Tidak ada satu kesalahan pun, tidak ada satu kelalaian pun ditemukan oleh para pejabat. Ya, maka apa yang terjadi? Mereka mulai mereka-reka, mereka mulai menyusun sebuah skenario. Apa itu? Dikatakan di sana, dia mengatakan dalam ayatnya yang ke-8, dikeluarkanlah suatu penetapan raja, ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini senarionya, ini situasinya. Siapapun yang kedapatan sedang berdoa atau memohon kepada manusia, kepada dewa, atau apapun selain tuanku raja, maka dia akan dijebloskan ke dalam gua singa. Saudara, ini adalah sebuah hukuman yang biasa pada saat itu. Tentunya singa-singa itu belum dikasih makan gitu ya, dalam kondisi kelaparan, dan dia dimasukkan, mau bilang sih sebenarnya hukuman mati begitu gitu ya. Nah, inilah situasi yang dihadapi oleh Daniel. Situasinya enak? Jelas tidak. Ya, situasi yang sulit, mirip nih kayak film tadi gitu ya, kayak film yang diperhadapkan dilempar dalam sebuah hutan atau dalam sebuah padang atau pulau dan seterusnya. Lalu bagaimana kondisi kita? Bapak Ibu tadi pada Pedi juga bilang gitu ya, mungkin ada dari antara kita yang mengalami PHK misalnya, pemutusan hubungan kerja, sehingga akhirnya tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, atau yang dipotong penghasilannya 50%, atau ada yang mengalami ketakutan karena apa? Karena aduh nih mau keluar rumah gimana ya, lalu merasa cemas, merasa khawatir, belum lagi ada rasa, biasanya nih waktu lagi awal-awal Bapak Ibu ya, saya begitu rada anget dikit, parno ya, aduh panas, langsung ngambil termometer, langsung ngukur termometer gitu ya, langsung ngukur, ngeliatin gitu ya, wah 36,5, padahal masih nggak apa-apa tuh mestinya gitu ya, tapi mulai stres, 36,5, pegang lagi, nggak nyampe sejam, ngukur lagi, lihat lagi, 36,6, waduh 36,6, padahal lagi cuma 0,1 gitu ya, tapi mulai stres lagi, waduh naik 3,6 nih, nggak nyampe sejam, ukur lagi, ambil Panado, ambil ini, minum, kompres, padahal baru 36. Ya, tetapi kenapa itu terjadi? Karena ada rasa, aku nanti akan berhadapan dengan virus. Ya, aku berhadapan dengan virus. Saya harus keluar dari rumah. Kenapa? Mesti rekaman. Ya, saya mesti ke gereja, saya mesti lakukan ini dan itu. Pergilah ke gereja, pakai perlengkapan, pulang ke rumah, mandi pakai Dettol. Wah, langsung tuh Dettol di rumah ya, wah masukin ke air, mandi keramas. Nih lama-lama kayaknya rada botak dikit Bapak Ibu. Kenapa keramas melulu soalnya gitu ya? Ada sebuah rasa yang membuat kita menjadi, aduh ini kondisi kita seperti ini. Ya, belum lagi kabar, telepon bunyi, si ini meninggal, si ini meninggal, si ini masuk rumah sakit, si ini. Saudara, ini situasi kita. Ya, ini kondisi kita. Ini adalah kondisi situasi yang kita hadapi pada saat ini. Sudah masuk usia 7 bulan. Ya, udah 7 bulan ini saudara, kita belum bisa ngerujak nih sebenarnya, nentuin anak laki perempuan, anak perempuan itu hamil ya. Tapi kalau virus kita menghadapi, ini kondisi, ini situasi. Dan apa kesamaannya dari tiga ini? Bukan cuma kondisi yang sulit, maka kita melihat tiga hal ini terjadi dari luar. Ya, tadi
Kapal pecah kan kapal yang pecah, kapal yang karam, pesawat yang jatuh dari pihak luar. Daniel juga dari luar, bahwa orang mereka-reka kejahatan terhadap dia. Pandemi, siapa yang berdoa pengen dapat pandemik? Siapa yang berdoa awal tahun kemarin, Tuhan tolong ya supaya 2020 ini kita ada virus? Gak ada, saudara-saudara, saya yakin itu gitu ya, gak ada. Ini adalah sesuatu yang kita diperhadapkan, sesuatu yang kita tidak bisa tolak, sesuatu yang kita bisa bilang, aduh Tuhan aku gak mau gak bisa. Tetapi kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini, lalu apa dampaknya, apa akibatnya dari kondisi yang seperti ini, saudara-saudara? Maka kita akan melihat ada dua. Yang pertama, ada orang yang survive dan ada orang yang tidak survive. Ya, balik lagi ya, ketiga tadi ya, ke film ya. Biasanya nih film nih, kalau yang terdampar, ini kita nggak ngomong Robinson Crusoe karena dia tokoh utamanya gitu ya. Dari yang kapal terdampar kah, kapal yang jatuh kah, dari 10 lama-lama habis tinggal 2, 3, 4 orang begitu ya. Lama-lama habis, tinggal sedikit ya. Ini adalah orang-orang yang tidak survive. Tapi ada juga yang survive nggak? Ada yang survive, ada yang bisa bertahan ya. Kondisi kita saat ini, Bapak Ibu, dalam kondisi pandemik ini apakah hanya terjadi di GKI Kavling Polri saja? Oh enggak, seluruh dunia, begitu kan? Apa yang terjadi? Ada orang yang survive dan ada orang yang tidak bisa survive, ya. Ada orang yang berhasil sampai sekarang, tapi ada orang, berapa banyak orang yang kemudian mengalami stres, yang kemudian mengalami begitu banyak mengalami depresi yang berkelebihan, yang berlanjut sedemikian rupa, dan berapa orang yang kemudian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pertanyaan mulai munculnya adalah, kok bisa ya ada yang survive dan ada yang tidak survive? Kenapa? Ini fakta. Ada yang survive dan ada yang tidak survive. Kita lihat dari yang tidak survive dulu ya. Kenapa sih kok orang-orang mengalami atau tidak bisa survive, tidak bisa bertahan ketika diperhadapkan pada sebuah situasi yang tidak enak, pada sebuah situasi yang sangat sulit? Entah itu tadi terdampar, entah itu seperti Daniel yang diperhadapkan pada rekayasa gitu ya, pada fitnah, atau juga kita yang menghadapi seperti ini. Kenapa tidak survive? Saya coba untuk meneliti, kayaknya keren amat meneliti, mencoba untuk menelusuri dan mencoba untuk mencari tahu kenapa ya rata-rata orang ini tidak survive. Sebenarnya faktor yang paling utama adalah dari hati, takut. Hati yang takut. Kita nggak ngomong nanti kenapa bisa takut dan seterusnya, nanti kita lihat lagi gitu ya. Tetapi hati yang takut. Kenapa saudara-saudara? Karena ternyata ketika hati kita takut, ketika hati kita merasa, aduh gimana ya, ini akan membuat kita drop. Ini akan membuat kita menjadi berpikir dengan cara yang negatif, ya, dengan cara yang negatif. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, bukan pada saat pandemik, ya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun saya lupa. Kami kebetulan keluarga kami, saya, suami dan anak saya itu senang dengan adventure, senang dengan jalan yang pergi, gitu ya. Bukan carinya mall kalau pergi keluar, tapi pergi cari alam, gitu. Nah, kami berkesempatan pergi ke Ambon. Pergi ke Ambon, di sana kami pergi ke sebuah Tanjung atau Lesung ya namanya ya, pokoknya Ora gitu ya, namanya Ora. Kami tinggal di sana sekitar 4 harian gitu ya, sangat menyenangkan. Saya nggak bicara soal menyenangkannya dan memang nanti jadi promo gitu ya. Tetapi ada satu bagian dari pulau itu atau dari Tanjung itu yang kebetulan ketika kami di sana kami bertemu dengan satu orang laki-laki. Kemudian dia cerita, ngobrol-ngobrol dengan suami saya, lalu dia bilang, saya punya konservatori atau apa namanya itu, kupu-kupu, penangkar kupu-kupu di tempat yang alami, jadi bukan yang direkayasa, alami. Di mana, kata suami saya, naik ke gunung kurang lebih jalan kaki 1 jam naik. Oke, gitu ya. Lalu suami saya bilang, udahlah kamu balik ke hotel, aku saja yang jalan, karena kaki saya kan memang ada sedikit bermasalah untuk kalau naik yang ekstrim gitu ya. Kalau naik yang nggak terlalu ekstrim saya masih oke, tapi kalau terlalu ekstrim pasti suami saya nggak kasih. Jadi dia bilang sama saya dan anak saya, kalian pulang aja ke hotel biar papa yang naik sendiri melihat penangkaran itu. Lalu dia pergi.
Ternyata beneran dia naik ke atas bukit, masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam pelosok di Pulau Seram, ya, dan masuk ke dalam situ, dan di sana ada penangkaran kupu-kupu. Dia membuat penangkaran kupu-kupu, dan orang itu bilang, di sini nggak hanya kupu-kupu Pak, tapi juga ada kakatua di tempat yang alaminya. Dan kalau malam itu Bapak bisa melihat pohon Natal sepanjang tahun. Kenapa? Ada kunang-kunang. Dan kunang-kunang itu hanya ada di satu pohon, enggak di pohon-pohon yang lain. Dan kunang-kunang itu begitu bagusnya seperti pohon Natal yang kelap-kelip tapi alami gitu ya. Nah, saya nggak cerita itunya Bapak Ibu. Tetapi Bapak ini namanya Pak Helmi. Kemudian Pak Nanang bertanya sama dia, Pak Helmi kok mau-mauan ya tinggal di sini? Bapak Ibu bayangkan sendirian, dengan tidak ada internet. Kita kan sekarang kalau nggak ada internet kayak orang yang blingsatan gimana gitu ya. Aduh, nggak ada wifi, aduh nggak ada internet. Di sana tidak ada teknologi, tidak ada internet, bener-bener hutan. Cuma dikasih ada tempat bernaung untuk tidur, untuk tinggal di situ. Dan dia, Pak Helmi ini bilang, Bapak kalau balik lagi ke sini, ke Ambon, boleh Pak tinggal di sini. Hah? Oke. Tinggal di hutan dan kemudian bicara dan dia ngobrol. Bapak Ibu, Helmi ini tadinya tinggal di Jawa, di Pulau Jawa. Cukup baik kondisinya. Lalu kemudian dia pernah bekerja di sebuah konservatori kupu-kupu punya Jepang, ya, yang ini oleh Jepang, dan dia kemudian belajar dan dia tertarik, dia pengen membuat sendiri, dan akhirnya dia ke hutan. Dan kemudian ketika dia cerita, yang mau saya katakan adalah dia bilang, ketika saya pertama kali ada di tengah hutan sendirian, kira-kira seperti apa rasanya? Lalu Pak Nanang tanya, gimana Pak? Waduh Pak, itu suara harimau atau singa, pokoknya yang ngaum dah, kan nggak mungkin kucing lah ya kalau ngaumnya. Suara harimau ngaum, terus tiba-tiba kayak ada rasa kelebat putih, ada gimana. Waduh, saya takut sekali. Tapi mau lari-lari kemana? Wong ada di tengah hutan sendirian gitu ya. Itu ada kayak gitu. Kemudian saya takut, saya pucat keluar keringat dingin, dan kemudian dia cuma bisa berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hari pertama lewat. Begitu hari kedua, mulai maghrib, mulai menjelang malam, suara ngaum lagi. Terus seperti itu, pelan-pelan mulai hilang, dan seterusnya. Dan kemudian dia bilang, seminggu Pak saya baru sadar, itu semua ada dalam otak saya. Ya. Kenapa? Ada nggak singa harimaunya? Nggak ada. Ada nggak kelebat putihnya? Nggak ada. Ya. Semua itu tidak ada. Dan kemudian dia mengatakan, semua itu ada dalam hati saya dan ada dalam pikiran saya. Ketika saya berpikir, saya mendengar suara auman, maka saya pun mendengar suara auman itu. Ketika hati saya merasa takut dan kemudian melihat, kok kayaknya ada putih-putih, kayak beneran ada putih-putih lewat gitu ya. Padahal kan bisa aja ya, yang lewat bukan putih tapi hitam, kan gak kelihatan ya gitu. Tetapi dia mengatakan semua itu ada dalam hati saya dan pikiran saya. Lalu dia bilang, saya mulai diam, dan kemudian saya berdoa, Tuhan tolong saya, supaya saya boleh memiliki hati yang berani, supaya saya boleh belajar berserah pada Tuhan, belajar untuk percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Bapak tahu, begitu saya berdoa dan saya percaya, aumannya hilang, ya, putihnya kagak nongol lagi, bunyi kresek ya berarti angin, selesai gitu ya. Nah, apa yang mau dikatakan bahwa ternyata hati yang takut, pikiran yang takut itu membuat kita berpikir dengan cara yang negatif. Hati yang takut tadi saya katakan begitu ukur, kok anget dikit ya 3,5, 3,6, turun lagi 3,5, periksa aja terus. Kenapa? Takut. Ada sebuah rasa takut yang sedemikian rupa, dan ketakutan itu mencengkeram pikiran kita, mencengkeram hati kita, sehingga kita akhirnya tidak bisa kemana-mana. Dan banyak orang yang kemudian mengalami kematian karena ketakutan, karena takut. Ya, kemarin kami ngobrol bersama, ketika kemarin saya ke dukaan di Kepaduri, maka kemudian ngobrol dan dia mengatakan dari sekian banyak pasien yang meninggal, sekian yang karena COVID, sebagian lagi karena kecemasan dan ketakutan gitu ya. Saudara, ada sebuah ketakutan dan ini bisa membuat kita menjadi hancur. Ketakutan ini bisa membuat kita menjadi tidak bisa survive. Kalau gitu bagaimana caranya supaya bisa survive? Ya jangan takut dong, gitu ya. Jangan biarkan ketakutan itu mencengkeram hati kita, pikiran kita.
Boleh nggak takut? Boleh-boleh aja, tapi jangan kelewatan. Jadi jangan biarkan. Gimana caranya supaya kita jangan sampai hati ini ketakutan yang sedemikian rupa dan tercengkeram sedemikian rupa. Nah, kita belajar dari Daniel, ya. Kita belajar dari Daniel, dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, kita lihat di sana apa yang dikatakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Apa dilakukan oleh Daniel? Dia berlutut, dia berdoa, dan bukan cuma sekedar rutinitas 3 kali berdoa. Kita lihat lagi di dalam ayatnya yang ke-24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa kepadanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Bapak Ibu, gimana caranya supaya bisa survive? Bukan cuma rajin berdoa 3 kali sehari seperti Daniel, bukan cuma rutinitasnya berdoa, tapi bagaimana kita boleh memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Percaya bukan cuma di mulut yang bilang oke, aku percaya sama Tuhan. Nanti sebentar lagi kita melakukan pengakuan iman serasuli, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Kristus dan Roh Kudus. Tapi bagaimana kita mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya inilah yang boleh mengangkat ketakutan yang kita miliki. Kepercayaan inilah yang boleh melepaskan hati dan pikiran kita dari ketakutan yang mencengkeram diri kita sedemikian rupa dan membuat kita menjadi hancur dan drop, ya. Tetapi apakah cukup hanya dengan oke, saya percaya, selesai? Nah, kita belajar dari yang kedua. Apa itu? Dari survival. Kalau film-film survival dan lain sebagainya, ketika saya terdampar, ketika saya mengalami musibah, kapal karam ataukah pesawat jatuh dan ada di sebuah hutan atau ada di sebuah padang belantara atau di pulau terpencil, lalu saya mengatakan oke Tuhan, aku percaya padamu, selesai? Apakah akan beres? Akan survive? Enggak juga. Kalau gitu apa? Maka kita harus percaya sungguh dengan hati kita, lalu do something. Do something. Apa itu do something? Lakukanlah sesuatu sebisa kita, seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Kalau lagi yang survive tadi, ya bangunlah tempat untuk bernaung. Carilah cara bagaimana supaya saya bisa makan, bagaimana caranya saya supaya melakukan sesuatu. Nah, hal yang sama juga kita lakukan saat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kondisi kita PSBB-nya kayaknya udah berakhir nih sekarang, tanggal 10 ya kalau nggak salah terakhir. Tapi kita nggak tahu diperpanjang atau enggaknya dan seterusnya. Apakah setelah PSBB berakhir maka virusnya selesai? Enggak juga. Kita tetap diperhadapkan. Percaya, yes. Lalu apa? Do something. Do somethingnya apa? Do somethingnya Bapak Ibu jangan lupa pakai masker, ya. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa untuk cuci tangan. Di sini disediainnya ini, karena kalau di wastafel susah gitu ya. Saudara, cuci tangan. Pakai hand sanitizer, cuci tangan di air mengalir, itu do something. Lalu apa? Jaga jarak. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, kita punya song leader itu jaraknya lumayan tuh, pakai penggaris itu Bapak Ibu diukur supaya jaraknya lewat dari 1 meter gitu ya. Nah, ada jaga jarak. Belum lagi apa? Berusahalah untuk tidak keluar dari rumah kalau nggak perlu-perlu amat gitu ya. Kalau nggak perlu-perlu amat, udahlah di rumahlah, bangunlah komunikasi dengan keluarga, buatlah home sweet home di rumah, jagalah diri dengan baik. Lalu apalagi kita juga belajar untuk mengencangkan ikat pinggang sedikit Bapak Ibu. Kenapa tadi? Karena penghasilan kita tidak sama lagi seperti yang lalu. Belum lagi pengeluaran kita bertambah. Jadi mulai memilah mana yang butuh dan mana yang keinginan. Kalau keinginan bisa ditunda, nantilah tunda dulu. Kita lihat yang kebutuhan. Mana yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan sekarang. Yang nggak perlu jangan dulu. Saudara, itu semua adalah do something, ya. Tetapi di dalam do something ini kita harus dasarinya di dalam apa? Di dalam takutnya akan Tuhan.
di dalam hati percaya sungguh kepada Allah seperti Daniel. Maka ketika Daniel mempertaruhkan hidupnya di dalam Tuhan, ketika Daniel menaruh dirinya di dalam kepercayaannya kepada Allah, dan dia terus melakukan semua doanya dengan begitu optimalnya, dengan begitu baiknya, tidak mengurangi sedikit pun dan tidak membiarkan hatinya dicengkeram oleh ketakutan, maka Daniel bisa melewati itu semua, bisa melewati masa-masa yang sulitnya. Kenapa? Karena Tuhan menjaga, karena Tuhan memelihara. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya katakan sudah 7 bulan. Betapa tidak kita bersyukur kalau pada hari ini dalam penutupan bulan keluarga ini kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup kita di depan kita nggak tahu apakah akan menjadi lebih baik atau lebih buruk yang akan kita hadapi, kita nggak tahu. Tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, bahwa sepanjang bulan Oktober ini kita boleh belajar tentang keluarga, kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kita. Maka kita yakin pada bulan-bulan yang akan datang, masa-masa yang akan datang, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap memelihara kita. Jangan biarkan hati kita dicengkeram oleh ketakutan, tapi belajar untuk percaya sungguh kepada Allah, tapi juga do something, lakukan sesuatu yang terbaik. Maka kita akan bisa melewati dan kita akan bisa survive di dalam menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan. Biarlah ini yang boleh kita lakukan. Kita boleh mengajak anak-anak kita untuk tetap sungguh percaya kepada Kristus, karena Tuhan memelihara kita, Tuhan menolong kita. Saat hening buat kita semua. Kami thank you for giving
Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita memenaikan doa syafaat kita. Ya Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk bisa menjalani kehidupan kami dengan percaya sungguh kepada Tuhan. Terkadang masih timbul ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, khususnya ketika menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Mampukanlah kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang survive, yang mampu bertahan dengan mempertaruhkan hidup kami, iman kami sesungguhnya kepada Kristus. Mampukanlah kami ya Bapa, agar kami boleh melakukan sesuatu di dalam bertahan hidup ini dengan menjalaninya dengan baik. Berikanlah kepada kami hikmat untuk bisa melihat, untuk bisa memilah mana yang harus kami lakukan segera dan mana yang bisa kami tunda. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemimpin negara kami ini Tuhan. Ketika mereka harus memikirkan banyak hal berkaitan dengan negara ini Tuhan, bukan hanya pandemi COVID-19 ini, tapi juga ada banyak hal lain yang saat ini sedang terjadi di negara kami. Tuhan, kami mohon berikanlah hikmat kepada para pemimpin negara kami di dalam mengambil keputusan, agar mereka boleh mengambil keputusan demi keputusan dengan tepat, dengan memikirkan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan diri ataupun golongan. Tuhan, Kau juga yang boleh menolong setiap pejabat-pejabat yang ada, baik dari tingkat pusat maupun daerah, bahkan sampai yang terpelosok sekalipun, agar kami semuanya boleh bekerja sama, bergandengan tangan di dalam menjalani tugas-tugas pemerintahan ini dengan baik. Dan kami sebagai bagian dari bangsa ini ya Bapa, mampukanlah kami juga untuk boleh bergandengan tangan di dalam membangun negara kami yang kami cintai. Tuhan, tolong berikanlah kepada kami hati yang boleh bertoleransi, hati yang boleh saling menghormati, hati yang boleh juga menghargai, dan hati yang boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami sebangsa ini untuk mengatasi setiap persoalan yang sedang dihadapi. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjadi korban dengan bencana alam karena tanah longsor dan banjir di beberapa tempat di Ciganjur, di Sukabumi, Cicurug, dan tempat lain Tuhan. Kondisi yang susah, mereka semakin lagi bertambah susah dengan bencana alam ini. Bapak, biarlah Engkau yang boleh menolong. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Tuhan, jaga kesehatan mereka juga dengan baik. Dan Tuhan juga yang boleh menolong sehingga setiap bantuan boleh tiba di tangan-tangan yang tepat dan bertanggung jawab, sehingga bantuan itu boleh menolong mereka di dalam memulihkan dirinya. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk gereja kami GKI Kafling Polri ini. Tuhan, biarlah Engkau juga yang boleh menyertai setiap kami Tuhan, baik majelis jemaat, para penatua, juga setiap aktivis, juga setiap anggota jemaat, simpatisan, juga setiap karyawan. Tuhan, mampukanlah kami supaya kami juga boleh bergandengan tangan di dalam menjalankan setiap program-program kerja kami ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, mampukanlah kami agar kehadiran kami GKI Kafling Polri boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu kesaksian yang indah di tengah-tengah lingkungan kami dan lingkungan dan sekitar kami. Bapak, terima kasih. Kami ingin berdoa juga untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, yang kami sebutkan namanya dalam hati kami, yang kami tahu saat ini sedang mengalami sakit. Ya Bapa, lihatlah mereka.
jamahlah mereka. Engkau yang boleh mengulurkan tangan, sehingga biarlah setiap penderitaan yang dialami tidak menghalangi mereka untuk melihat kemurahan Tuhan. Tuhan yang boleh menolong setiap obat-obatan yang dipakai dan yang diminum, supaya itu semua boleh menolong mereka dalam memulihkan diri. Sertai juga keluarga yang menjaga dan merawat, berikanlah kesehatan yang baik. Kami ingin berdoa juga untuk setiap kami, juga setiap umat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, dan dengan banyak hal yang lain. Tuhan juga yang boleh melihat dan menengok kami satu demi satu. Tuhan yang boleh melawat setiap kami, sehingga biarlah Bapa setiap persoalan kami dapat kami atasi, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Mampukanlah kami ya Bapa untuk bisa bertahan dan melewati semuanya ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang dialaskan oleh Mazmur 57 ayat yang ke-23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas kebaikan Tuhan serta tanggung jawab kita untuk membangun tubuh Kristus. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening GKI Kavling Polri atau dikumpulkan di dalam amplop dan dapat dibawa ketika nanti jemaat sudah dapat datang beribadah di gedung gereja. Walaupun
janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dipintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih karunia dan penyertaan-Mu di setiap aspek kehidupan kami, yang sampai saat ini tetap Engkau pelihara dengan cara Tuhan yang sungguh ajaib, yang terkadang kami tidak mengerti. Namun itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Tuhan, kalau pada saat ini kami akan memberikan persembahan ini, merupakan persembahan syukur kami kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan pada kami ya Bapa. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, yang kami persembahkan dengan hati kami yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan yang boleh mengolah persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Mari kita kembali dalam kehidupan keluarga dengan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk tetap bertahan dalam pergumulan dan kesulitan. Bahkan Ia terus memampukan keluarga kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya mengajak setiap keluarga yang saat ini sedang beribadah dengan keluarga masing-masing, kita bergandengan tangan. Kita nyatakan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang indah, bahkan sangat-sangat indah, karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. Mari kita bergandengan tangan dengan sesama anggota keluarga, kita sambil menyanyikan Keluarga Hidup Indah. Tuhan bimbing langkahnya.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Sudah rindu ibadah secara onsite di gedung gereja? Jangan terburu-buru, karena sebelum kita melakukan ibadah secara tatap muka, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sekaligus menjadi protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Protokol kesehatan ini disusun mengacu pada arahan pemerintah juga Sinode GKI. Protokol kesehatan ini harus kita lakukan dengan sepenuh hati untuk menjaga kesehatan keluarga kita dan sesama demi kebaikan kita bersama. Berikut ini adalah persiapan ibadah onsite di gedung gereja fase pertama.
Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.